Selamat pagi, Dewan Juri yang terhormat. Saya sangat setuju dengan mosi kita pada pagi hari ini, yaitu sentralisasi pendidikan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pembelajaran jarak jauh adalah solusi atas kesenjangan pendidikan di wilayah 3T. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada di Asia Tenggara. Kondisi Indonesia yang memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala internasional menjadi salah satu faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia belum menjadi salah satu negara maju. Salah satu indikator untuk mengukur kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan mencerminkan tingkah laku, pola pikir dari setiap individu yang berada di negara tersebut. Meskipun pendidikan di Indonesia banyak mengalami kemajuan, namun upayanya belum dapat dikatakan secara maksimal. Sentralisasi pendidikan yaitu memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer yang dimana di Indonesia sendiri yaitu pemerintah. Sentralisasi pendidikan sangat dibutuhkan di negara kita ini, di mana dapat menjamin integritas, kesatuan, dan persatuan bangsa. Upaya untuk mewujudkan pendidikan dapat melahirkan sosok manusia yang memiliki kebebasan berpikir, mampu memecahkan masalah secara mandiri, serta bekal masyarakat menjadi mudah untuk diwujudkan untuk hidup yang lebih makmur lagi. Kesenjangan pendidikan adalah ketidakseimbangan yang mengacu pada perbedaan dalam akses, kualitas, dan hasil pendidikan antara individu atau kelompok dalam sebuah instansi atau dalam sebuah sekolah. Menurut saya, ada 3 faktor utama yang menyebabkan kesenjangan pendidikan di Indonesia, terutama di wilayah 3T, yaitu daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang pertama yaitu kurikulum, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga pengadaan guru. Yang pertama yaitu kurikulum. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan adalah untuk mewujudkan pengembangan kepribadian siswa dan mengembangkan pola pikir dari setiap siswa. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang terus mengikuti perkembangan zaman atau terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan masa depan. Sekarang ini Indonesia menerapkan kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum ini menekankan kepada kebebasan setiap siswa untuk berekspresi sesuai dengan minat dan bakatnya. Saya rasa dengan adanya kurikulum merdeka, bangsa Indonesia dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikannya karena hal tersebut adalah baik dan sesuai dengan perkembangan zamannya sekarang, sesuai dengan era globalisasi sekarang ini. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di Indonesia saya rasa belum sesuai dengan baik, yaitu menekankan dalam peningkatan taraf pendidikan di Indonesia mulai dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi. Kita dapat melihat sendiri di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia, yaitu daerah-daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, banyak sekali siswa yang putus sekolah dikarenakan sulitnya akses untuk menempuh instansi atau akses menuju sekolah tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu fokus utama dari pemerintah untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana. Baik juga sarana dan prasarana di sekolah, baik itu di setiap lab ataupun juga perpustakaan yang memudahkan setiap siswa yang memiliki potensi diri untuk mengembangkan seluruh siswa untuk mengembangkan minat dan bakat masing-masing.
Yang ketiga yaitu pengadaan guru sesuai dengan bidang masing-masing. Seringkali kita temukan di daerah-daerah di Indonesia, para guru tidak sesuai dengan bidang yang ia miliki. Contohnya ketika para bapak ibu guru atau mereka adalah lulusan dari bahasa, namun beliau harus mengampu mata pelajaran dengan bahasa dan juga agama. Hal ini menjadi salah satu masalah yang harus dipecahkan di Indonesia sendiri. Nah, dengan pengembangan ketiga unsur tersebut yaitu kurikulum, sarana dan prasarana, dan pengadaan guru, maka saya rasa pendidikan atau kesenjangan pendidikan di Indonesia akan tertanggulangi dan Indonesia akan memiliki mutu pendidikan yang bagus dan tentunya Indonesia akan terus menjadi negara yang maju. Intinya adalah tiga faktor atau tiga pendorong untuk Indonesia menanggulangi kesenjangan pendidikan, yaitu pengadaan guru sesuai dengan bidang, sarana dan prasarana, dan kurikulum. Dengan ini, maka kesenjangan pendidikan di wilayah 3T akan dapat terselesaikan. Maka untuk itu, saya ucapkan sekian dan terima kasih.